nasional dan internasional. Pendaftaran berbasis aplikasi akan dilaksanakan tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya Nurmalia Agustina yang akan membantu acara podcast pada kali ini. Nah, podcast pada kali ini kita akan membahas seputar Kukerta nasional dan internasional dengan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Agus Sukirno MPD, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Yuk kita sapa dulu narasumber pada kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Iman. Ya, selamat pagi. Bagaimana Bapak kabarnya? Pagi, baik sekali, semangat pagi, selamat Hari Lahir Pancasila. Alhamdulillah. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, Amin. keberkahan dan umur yang panjang. Amin, amin. Nah, di sini kan kita akan membahas mengenai seputar Kukerta nasional dan internasional. Nah, Kukerta nasional internasional ini Pak, kapan sih pelaksanaan Kukerta tahun ini? Baik, terima kasih Teh Imal dan juga rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Pertama, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kepada bidang humas dan kerjasama yang sudah memfasilitasi acara sosialisasi ataupun juga penyampaian informasi-informasi penting yang terkait dengan penyelenggaraan Kukerta. Dan juga kepada tim yang luar biasa sudah mensukseskan acara podcast pada kesempatan kali ini. Tema Kukerta tahun 2023 yaitu Kampus Membangun Desa. Ini tema yang sangat berkaitan, berkolaborasi dengan tujuan dari pemerintah Republik Indonesia, bagaimana peran mahasiswa, peran kampus dalam memberdayakan kemajuan desa. Nah, pada Kukerta kali ini ya, Kukerta akan dilaksanakan selama 40 hari. Dimulai dari pendaftaran itu tanggal 29 Mei sampai tanggal 16 Juni. Itu untuk pendaftaran Kukerta. Untuk pelaksanaannya, Kukerta konvensional akan dilaksanakan tanggal 18 Juli sampai tanggal 26 Agustus 2023. Gitu Teh Imal. Oke. Nah, insya Allah ya semoga Kukerta tahun ini bisa berjalan dengan lancar ya pelaksanaannya. Amin, amin ya. Nah, kan tema Kukerta pada tahun ini adalah Kampus Membangun Desa. Semoga dengan tema itu semoga tujuannya bisa tercapai. Amin. Nah, kemudian untuk pelaksanaan Kukerta itu sendiri Pak, rencananya akan disebar kemana saja? Oh baik ya, ini pertanyaannya bagus ya. Ini bentuk pengabdian nyata mahasiswa atau kampus dan mahasiswa. Rencana kegiatan Kukerta ini, kalau kita bicara tentang di mana, itu ada namanya model Kukerta kawasan ya. Ada yang kawasan lokal namanya. Kawasan lokal itu mahasiswa akan disebar di 4 wilayah Provinsi Banten, kabupaten dan kota. 1 Kabupaten Pandeglang, 2 Kabupaten Lebak, 3 Kabupaten Serang, dan yang terakhir Kota Serang. Gitu Teh. Oke. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan Kukerta itu sendiri akan dilaksanakan di daerah lokal. Kawasan lokal. Kawasan lokal ya. Kabupaten Serang, Kota Lebak dan yang lainnya. Okay, nah, kalau misalkan untuk pelaksanaan Kukerta internasional itu Pak, kuotanya ada berapa dan dilaksanakan di negara apa saja? Oke, baik. Ini melanjutkan dari model Kukerta kawasan ya.
Tadi pertanyaan Teh Imal kan tentang Kukerta Internasional. Iya. Alhamdulillah ini Teh Imal, Kukerta Internasional tahun ini sudah tahun yang kedua ini. Masya Allah ya. Ya, saya terima kasih nih kepada Pak Rektor Bidang Kerjasama dan Humas yang sudah pelaksanaan proses Kukerta Internasional tahun 2022 sudah berjalan dengan baik, tentunya dengan beberapa catatan-catatan yang perlu diperbaiki. Nah, untuk tahun ini kita juga akan menjalin kerjasama dengan negara Thailand ya. Kukerta Internasional akan dilaksanakan di Provinsi Krabi ya, di Provinsi Krabi. Pelaksanaannya selama 30 hari dari bulan Juli sampai 2 bulan Agustus. Nah, kita sudah melaksanakan proses seleksi dan tinggal menunggu informasi-informasi yang penting yang perlu dipersiapkan oleh kami ya. Kami itu oleh DPL, oleh Badan Penyelenggara Kukerta Internasional dan para mahasiswa yang akan menjadi duta dari kampus UIN kita. Gitu Teh. Oke. Nah, pelaksanaan Kukerta Internasional itu insya Allah akan dilaksanakan di Thailand ya Pak ya, Iya. tepatnya di kota Krabi. Nah nanti tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa kita akan mengirim 6 mahasiswa untuk pergi ke Kukerta Nusantara tersebut. Ya. Nah untuk sistem pendaftarannya serta seleksinya untuk Kukerta Nusantara itu seperti apa Pak? Oke, baik ya. Saya jelaskan kepada semua mahasiswa. Jadi untuk tahun 2023 penyelenggaraan Kukerta tahun 2023 insya Allah semuanya sudah berbasis aplikasi ya. Semua insya Allah sudah berbasis aplikasi sehingga akan memudahkan mahasiswa, DPL maupun juga badan penyelenggara Kukerta. Jadi sana semuanya sudah terintegrasi dalam satu aplikasi. Nanti mahasiswa sudah bisa membuka di websitenya kukertauinbanten.ac.id. Itu nanti sudah informasi tentang Kukerta sudah bisa didapatkan, diakses di situ. Nah, kalau secara umum yang Kukerta konvensional nanti tinggal mendaftar ya, mendaftar. Kalau yang Nusantara dan internasional itu memang selektif sekali prosedurnya. Dari kami mengirim surat ke fakultas, fakultas nanti menyeleksi, terus mahasiswa itu nanti yang terseleksi dikirim ke LP2M, LP2M akan menyelenggarakan seleksi lagi. Nah, hasil seleksi di tim seleksi LP2M mereka yang dinyatakan lulus yang akan diberangkatkan. Itu ya. Satu lagi mohon maaf saya lupa saya sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini. Boleh. Ya, jadi selain Kukerta konvensional ada Kukerta kawasan tadi. Tahun ini yang menurut kami ada sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru itu pendaftaran berbasis aplikasi, dan yang kedua adalah ada namanya Kukerta integratif. Ya, ada konvensional dan Kukerta integratif. Kukerta konvensional itu pendaftarannya dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 2023. Kalau Kukerta integratif itu dari tanggal 19 Juni sampai 23. Apa bedanya? Kalau konvensional itu sama dengan yang sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Jadi Kukerta ya nanti yang daftar akan kita sebar ke beberapa wilayah di Provinsi Banten. Kalau Kukerta integratif ini sama Kukerta tetapi terintegrasi dengan kegiatan PPL. Artinya di waktu yang sama itu mahasiswa bisa mengikuti kegiatan Kukerta dan mengikuti kegiatan PPL. Tetapi untuk bisa mengikuti kegiatan Kukerta integratif ini kan tentunya memerlukan kesiapan dari masing-masing fakultas atau prodi. Jadi pilihan Kukerta integratif ini dikembalikan ke fakultas. Kalau fakultas itu sudah siap, prodi sudah siap, nah mahasiswa bisa diarahkan, mahasiswa prodi atau mahasiswa fakultas diarahkan untuk mengikuti Kukerta integratif. Karena dalam hal ini kami dari LP2M sebagai regulator untuk Kukerta integratif tinggal menerima nama-nama mahasiswa peserta Kukerta integratif, beserta DPL-nya,
beserta dengan lokus kukertanya. Dari situ nanti mana yang masuk dalam ranahnya fakultas dan hal ini PPL, mana yang bagian dari LP2M dalam ini pengabdian. Jadi pembagian tugasnya sudah jelas. Ya, pembagian tugas jelas, jangan sampai tumpang tindih, dan itu sudah kita koordinasikan. Karena untuk kegiatan ini khususnya Kukerta dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang di bawah naungan pengabdian itu kita mempunyai komite pengabdian, namanya komite pengabdian. Siapa-siapa yang menjadi anggota komite pengabdian itu unsur rektorat, unsur dekanat, ya, dan juga dari teman-teman LP2M, sehingga kegiatan itu akan terkoordinasi, akan dievaluasi bagaimana untuk kualitas kegiatan ke depan. Gitu, Taimal. Oke, Masya Allah ya, UIN Sultan Maulaنا Banten ini memiliki program yang sangat luar biasa pada tahun ini, baik itu Kukerta Nusantara, nasional, internasional maupun Kukerta integratif. Semoga program kampus kita ini bisa terwujud dengan lancar dan baik. Nah, kalau misalkan perbedaannya antara Kukerta antara tahun ini dan tahun sebelumnya itu apa, Pak? Perbedaannya? Oh ya, kalau perbedaan yang internasional atau yang lokal atau yang Nusantara. Nah, saya coba sampaikan dulu. Kalau yang internasional dari sisi slot atau kuota tahun ini, insya Allah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan mengirimkan 6 mahasiswa. Kalau tahun kemarin itu 4 mahasiswa. Tentunya mereka melalui proses seleksi yang sangat ketat ya, karena menjadi duta mewakili dari sekian ribu mahasiswa dan mewakili nama baik lembaga kita, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu dari sisi jumlah. Kalau dari sisi luaran, kita juga berharap agar para mahasiswa yang kita kirim ke sana itu nanti memiliki karya dalam bentuk artikel yang disubmit di jurnal, dan itu bisa dibaca oleh banyak orang. Pengalaman-pengalaman mereka ataupun juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama di Thailand. Itu teh. Nah, tadi kan Bapak membahas seputar Kukerta Internasional. Nah, untuk mahasiswa yang ingin mengikuti Kukerta Nasional, apakah memang ada persyaratan khusus untuk bisa mengikuti Kukerta Nasional tersebut, Pak? Oh iya, ini karena mereka itu jadi duta kampus, jadi memang tanda petik adalah mereka itu mahasiswa terpilih ya, pilihan, sehingga proses seleksinya sangat ketat sekali. Ada beberapa aspek dan yang memang perlu ditingkatkan menjadi modal utama itu adalah kemampuan bahasa asing dan kemampuan wawasan negara-negara yang dituju. Karena ini bahasa sangat penting sekali, sehingga proses seleksinya memang kalau seandainya bahasanya nggak pas ya tidak bisa lolos ya, meskipun dari sisi aspek yang lain mungkin bagus, tetapi utamanya adalah kemampuan bahasa Inggris terutama ya, karena kita tujuannya ke Thailand. Gitu Taimal. Oke. Nah, mungkin memiliki persyaratan yang luar biasa karena memang yang berangkat ke sana itu merupakan mahasiswa-mahasiswa terpilih ya, Pak ya. Terpilih ya. Nah, tujuan dan harapannya itu Pak atas pelaksanaan atau program dari Kukerta Nasional itu apa, Pak? Internasional. Oke, baik. Tentunya penyelenggaraan Kukerta Internasional ini kan harus berkorelasi dengan visi misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Visinya itu apa? Menjadi universitas yang unggul dan terkemuka. Artinya unggul dan terkemuka itu kan dikenal banyak negara. Nah, salah satu upaya menggapai upaya unggul dan terkemuka itu ya kami dari Pusat Pengabdian menyelenggarakan Kukerta Internasional. Harapannya apa? Keberadaan kita, universitas, keberadaan mahasiswa di sana diakui secara internasional
kiprah-kiprahnya itu juga sangat kontributif sekali, baik dalam hal pendidikan ataupun juga dalam hal sosial dan dakwah. Jadi itu salah satu ya tujuannya untuk Teh Imal, tujuannya untuk mewujudkan universitas yang unggul dan terkemuka. Selain itu adalah dengan adanya korelasi internasional menambah networking atau jejaring, baik itu universitas, baik itu dosen-dosen ataupun juga bagi para mahasiswa. Khususnya bagi para mahasiswa saya harapkan ini bisa menjadi daya lecut atau motivasi. Ternyata dunia itu sangat luas, pendidikan itu ternyata sangat luas dan sangat variatif sekali, sehingga mahasiswa itu termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik dalam skala nasional maupun internasional. Itu untuk jangka panjang ya, Teh Imal ya. Gitu. Oke, nah, ya tadi kan itu harapan yang khususnya dari kampus ini sendiri ya. Nah, kalau misalkan harapan Bapak sendiri atas terselenggaranya Kukerta nasional dan lokal ini apa Pak? Secara pribadi, kalau ditanya masalah harapan pribadi ya saya senang sekali. Ya. Artinya apa senangnya itu? UIN dalam hal ini LP2M, dalam hal lebih spesifik lagi adalah pusat pengabdian, bisa menyelenggarakan kegiatan pengabdian yang skalanya itu tidak hanya lokal, tidak hanya nasional atau nusantara, tetapi skalanya itu internasional. Itu kalau harapan saya ya. Sehingga dengan terselenggaranya kegiatan Kukerta kawasan itu, ya tadi saya harapkan bisa menambah wawasan untuk semuanya, memberikan motivasi. Ternyata bentuk-bentuk pengabdian di luar juga sangat beragam sekali. Saya kira itu ya. Oke, Masya Allah ya. Dari tadi kita sudah membahas mengenai seputar Kukerta nasional dan internasional yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Nah, semoga Kukerta nasional dan internasional ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan untuk mahasiswa-mahasiswi UIN Sultan Maulana Nasruddin Banten, mumpung masih ada waktu nih ya, bagi teman-teman yang akan ingin mendaftar sebagai Kukerta nasional dan internasional, segera untuk memenuhi persyaratannya. Nah, oke, podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Bapak terima kasih telah bersedia untuk Sama-sama. Untuk podcast kali ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan keberkahan. Semoga kita juga bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Insyaallah. Oke, Bapak terima kasih. Oke, saya akan tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.